Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah soal tentang tes kemampuan akademik yang diambil dari Perkaba nomor 45 tahun 2025. Kita masuk ke contoh soal yang kedua yang ada di perkaban ini. Materinya adalah aljabar, kemudian submaterinya adalah persamaan dan bijaksana linier, kemudian kompetensinya adalah memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait program linier. Kemudian level kognitifnya ada di aplikasi, kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, jenisnya kategori ya, kemudian konteksnya adalah permasalahan sehari-hari. Ya, begitu. Mari kita lihat soalnya. Ya, ini soalnya saya bacakan. Mirna akan produksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta rupiah, kemudian biaya produksi kue sebesar Rp15.000 per kotak, dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar Rp20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya, Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Kemudian pertanyaannya, apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, ada pernyataan seperti ini, nanti kita akan melihat pernyataannya adalah benar ataukah salah. Ya, baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita melihat pernyataan yang diberikan lebih dahulu ya, supaya kita tahu mau kemana sih arah jawaban kita ya. Pernyataan yang pertama itu berkaitan dengan jumlah kotak kue yang diproduksi ya, untuk menghasilkan nilai maksimum. Kemudian pernyataan yang kedua juga berkaitan dengan perbandingan jumlah kue yang diproduksi ya, antara brownies dan Sribolu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan keuntungan maksimum, bahwa diketahui adalah 3.100.000, benar atau tidak ya. Nah, kalau kita melihat dari 3 pernyataan ini, semuanya itu bisa terjawab ketika kita sudah menentukan nilai maksimumnya ya. Kalau begitu berarti arahnya sudah cukup jelas, jadi kita akan mencari keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Mirna ya. Ya, kalau begitu mari kita kerjakan. Ya, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, langkah pertama yaitu dengan cara memisalkan ya. Karena di soal tadi diketahui ada 2 jenis kue, ada kue bolu dan ada kue brownies ya. Jadi kita misalkan banyaknya kotak kue yang dihasilkan untuk kue bolu itu misalkan X, dan kemudian untuk yang kedua, banyaknya kotak kue yang bisa dihasilkan untuk kue brownies itu adalah Y, maka bisa kita misalkan seperti ini. Kemudian kita bisa membentuk persamaan dari keadaan yang disajikan di soal ya. Karena di soal diketahui bahwa jumlah produksi yang bisa dihasilkan setiap harinya adalah maksimal itu adalah 500, maka berarti kalau kita menjumlahkan banyaknya kue bolu atau kotak kue bolu ditambahkan dengan banyaknya kotak kue brownies yang bisa dihasilkan setiap hari, itu tidak boleh lebih dari 500 atau tandanya kurang dari atau sama dengan. Jadi bisa ditulis seperti ini, bahwa X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan 500. Selain ini, kita juga bisa membentuk persamaan dari keadaan yang kedua, yaitu kalau kita melihat dari sisi biaya produksi ya, dia memiliki modal 8 juta rupiah ya. Berarti nanti biaya produksi untuk kue bolu ditambah dengan biaya produksi untuk kue brownies itu maksimal hanya 8 juta rupiah. Berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita bisa membentuk persamaan yang kedua, yaitu 15.000 X ditambah 20.000 Y itu kurang dari atau sama dengan 8 juta rupiah. Kalau kita melihat persamaan ini, angkanya cukup besar ya. Jadi supaya kita lebih mudah untuk menghitung, sebaiknya ini disederhanakan saja. Masing-masing situasi ini bisa kita bagi dengan 5.000, ini akan terbentuk persamaannya seperti ini, yaitu 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 1.600. Kemudian selain persamaan itu ya, kita juga harus membentuk fungsi optimumnya ya. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai optimumnya berapa. Dari soal yang disajikan bahwa keuntungan untuk kue bolu adalah 40%, berarti nanti kita bisa hitung 40% dari biaya produksinya yaitu 15.000 ya. Kemudian ditambahkan dengan keuntungan kue brownies itu 35%, nanti dikalikan dengan
biaya produksinya yaitu sebesar 20.000, sehingga kita bisa membentuknya jadi seperti ini. Jadi nanti kalau kita hitung bisa menghasilkan fungsi seperti ini, 6.000x ditambah 7.000y. Baiklah, setelah kita peroleh tadi perjaksamaannya dan fungsi optimumnya, maka tinggal kita menentukan nilai optimumnya. Ya, untuk menentukan nilai optimumnya, lebih dahulu kita membuat sketsa dari daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian, tentunya kita memerlukan batasnya ya. Nah, batas-batasnya ini adalah diwakili oleh garis-garis yang bisa kita buat menggunakan perjaksamaan yang tadi kita temukan ya. Ya, untuk yang pertama, untuk mencari batas dengan perjaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 500, maka kita menggambar garis X plus Y sama dengan 500 ya. Caranya gimana? Ya, untuk menggambar sebuah garis kita hanya perlu 2 titik sembarang ya. 2 titik sembarang apa aja boleh sebenarnya, tapi untuk mempermudah kita dalam gambar, maka yang paling mudah menurut saya itu dengan cara menentukan 2 titiknya itu. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X, yang kedua titik potong terhadap sumbu Y, begitu ya. Caranya gimana? Ya, kita bahas bersama-sama. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka itu terjadi ketika sumbu X-nya sama dengan 0 ya. Maka kalau misalkan X-nya 0, saya tutup ini dengan kursor ya, maka akan terlihat bahwa nilai Y-nya itu sama dengan 500 ya. Itu artinya X-nya 0, Y-nya 500, berarti koordinatnya adalah 0,500. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Nah, ini dia titiknya, yaitu 0,500. Titik yang kedua yaitu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, maka kita bisa melihat X-nya itu sama dengan 500. Maka koordinatnya adalah X-nya 500, Y-nya adalah 0, maka berarti 500,0. Dan lokasinya berada di sini. Ya, ini 500,0 ya. Nah, setelah itu baru kita tarik garis dari kedua titik tersebut. Ini garisnya ya. Ini adalah garis batas yang mewakili perjaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 500. Nah, kalau daerahnya di mana? Di bawahnya ya. Kalau kita arsir ke bawah, ini adalah daerah penyelesaian dari perjaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 500. Gitu ya. Ini belum saya arsir, nanti langsung kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya yang merupakan gabungan dari semua garis yang kita gambarkan ya. Ya, untuk yang perjaksamaan yang kedua, yaitu yang 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 1600, kita juga bisa membuat sketsanya dengan cara yang sama. Dengan misalkan X-nya 0, maka 3X kali 0 kan 0, ini ya saya tutupi ya. Maka tersisanya adalah 4Y sama dengan 1600, maka Y-nya bisa kita peroleh 1600 dibagi 4, yaitu 400. Maka X-nya 0, Y-nya 400. Maka koordinatnya adalah 0,400. Kalau kita gambarkan itu di sini ya. Nah, ini dia. Sekarang gantian yang Y-nya sama dengan 0 di sini ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka berarti 3X sama dengan 1600, maka X-nya kita peroleh dengan membagi 1600 dibagi dengan 3 ya. Berarti kita dapatkan 533 sepertiga ya. Kalau dibuat desimal 533,333, berulang terus ya. Nanti kalau kita gambarkan di sini, berarti di 533,1,0 itu lokasinya di sini ya. Kurang lebih sepertiganya dari satu satuan ya. Kemudian kita tarik garisnya. Ya, ini adalah garis 3X plus 4Y sama dengan 1600. Kalau yang perjaksamaannya itu berupa daerah, yaitu daerah di bawah garis ini ya. Nah, dari kedua perjaksamaan ini nanti daerahnya sama-sama di bawah garis ya. Nah, ada daerah yang memuat dari kedua daerah tersebut ya. Itu daerahnya saya arsir dengan warna hijau. Kemudian kenapa ini enggak melebar sampai di sebelah kiri sini ya? Ya, ini kita pakai logika saja. Nanti kalaupun tidak kita cantumkan perjaksamaannya di sini, maka itu ada syarat tambahannya bahwa dia harus nilai X-nya lebih dari 0 dan Y-nya juga harus lebih dari 0. Kenapa? Berarti itu artinya kue bolunya itu nggak mungkin negatif kan ya. Masa kita mau beli kue itu jumlahnya negatif 5 gitu. Saya mau beli kue negatif 5, kan nggak mungkin ya. Itu barangnya fiktif sekali, nggak bisa kita pegang sama sekali ya. Jadi harus kita batasi bahwa dia harus lebih dari
0 untuk X-nya, dan Y-nya juga harus lebih dari 0. Sehingga daerahnya ini di atas sumbu X dan di samping kanan sumbu Y, gitu ya. Nah, inilah yang warna hijau adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yaitu artinya daerah ini adalah daerah keuntungannya si Mirna ya. Keuntungannya Mirna itu seberapa, tergantung dia produksinya berapa, nanti itu masuk di daerah sini. Ini daerah warna hijau. Nanti untuk menentukan keuntungan maksimum itu kita cari titik-titik di daerah hijau ini yang menghasilkan nilai paling besar ya. Itu siapa? Apakah di tengah-tengah ataukah di bawah, di kanan, di kiri? Jadi kita harus ngecek satu persatu di mana lokasinya ya. Nah, supaya mempermudah ya, saya sampaikan bahwa nilai optimum atau nilai maksimumnya itu terjadi itu pada titik-titik potong garis batasnya ya. Yang pertama yaitu titik potong antara dua garis, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, dan yang ketiga adalah titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi ada 3 titik yang bisa kita selidiki apakah titiknya merupakan titik yang optimum ya. Nah, untuk menentukan yang optimumnya itu gimana? Kita masukkan ke fungsinya. Ini kan masing-masing punya titik koordinat. Misalkan ini 500,0 ya. Dimasukkan ke sini, X-nya 500, Y-nya 0. Nanti kita melihat siapa yang paling besar. Ya, nah itu tentunya agak memerlukan waktu untuk menghitung ya. Kalau kita hitung satu persatu ya, ini kebetulan ada 3 titik, mungkin ada yang dapat 5 titik, 4 titik, dan lebih banyak lagi ya. Itu mungkin akan kerepotan kita untuk menghitung semuanya. Nah, ada cara yang lebih spesifik untuk menentukan satu titik yang merupakan titik maksimumnya, yaitu dengan cara membuat namanya adalah garis selidik. Nah, dari soal ini saya bisa membuat garis selidik seperti ini. Saya tidak membuatnya sembarang, saya membuatnya berdasarkan fungsi optimumnya, yaitu 6000X plus 7000Y. Ya, ini bisa tentukan gradiennya, yaitu ya, kok bisa 6/7 dari mana? Nah, ini caranya, tinggal kita ubah fungsi optimumnya jadi seperti ini. Saya ilustrasikan seperti ini. Nanti kalian bisa gunakan aljabarnya untuk memindahkan komponen-komponennya sehingga terbentuk Y sama dengan 6000/7000X min Fx, Y. Ini juga dibagi dengan 7000, tapi nggak ditulis ya, karena ini juga bukan berupa angka nanti ya. Jadi yang terpenting adalah koefisien dari X, yaitu 6000/7000 ya, karena ini merupakan gradiennya. Jadi gradiennya adalah 6000/7000, atau kalau kita sederhanakan jadi 6/7 ini ya. Hasilnya adalah 6/7. Itu artinya apa? Itu artinya kalau 6 positif berarti digeser ke atas sebesar 6 satuan. Kemudian kalau 7 di X ya, X itu positif ini, maka dia digeser ke kanan sebesar 7 satuan. Jadi kalau Y-nya positif itu ke atas, kalau Y-nya negatif itu ke bawah. Kalau X-nya positif itu ke kanan, kalau X-nya negatif itu ke kiri. Itu aturannya. Ya, sehingga dari gradien ini kita bisa membentuk sebuah garis ya. Kalian bebas mulai dari mana aja titiknya. Nah, paling mudah itu dari 0,0 saja ya. Berarti kita geser ke atas sebesar 6 satuan, karena ini dalam ratusan, berarti ke arah 600 ya. Geser ke atas nih. Nah, ini 600 di sini ya. Kemudian kita geser ke arah kanan dari 0,0 sebesar 7 satuan. Nah, di sini ya, ini 700. Kemudian dari titik yang tadi kita sudah tandai, kita hubungkan ya. Nah, ini dia garis yang warna biru merupakan garis selidik namanya, untuk menyelidiki di mana lokasi titik optimumnya. Nah, setelah terbentuk seperti itu gimana cara melihatnya? Nah, kalian bisa gunakan penggaris ya, tempelkan di garis biru, kemudian kalian geser ke bawah sini. Nanti kalian melihat daerah pertama yang disentuh oleh garis selidik itu adalah daerah optimumnya. Atau saya gambarkan di sini. Nah, ini dia. Ini kan daerah yang pertama disentuh oleh garis biru itu adalah yang ini ya, yang 400,100 ya. Berarti ini namanya adalah titik optimumnya, titik di mana terjadi nilai maksimumnya. Tulis sini ya. Ini lebih dulu dibandingkan dengan yang lain, yang ini atau yang atas ini ya. Jadi nilai optimumnya ada di 400,100 ya. Itu kalau posisi garis lidiknya itu di atas THP ya. Kalau garis lidiknya berada di bawah, di sini itu bagaimana? Itu tinggal kalian geser ke atas ya, sampai titik
terakhir yang dari DHP ini itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Ya, dari titik optimum yang kita dapatkan yaitu 400,100, kita bisa menghitung nilai keuntungannya, yaitu kita masukkan ke fungsi optimumnya, yaitu 6.000 dikalikan 400 ya, ditambah 7.000 dikalikan dengan 100, maka hasilnya keuntungan maksimumnya yaitu Rp3.100.000 ya. Keuntungan ini terjadi ketika apa? Bisa kita tanyakan seperti itu. Ketika memproduksi jumlah kue bolu sebesar 400 dan ketika memproduksi kue brownies sebesar 100 secara bersamaan. Ya, berarti kita sekarang sudah bisa menilai benar atau salah dari pernyataannya. Ya, saya sajikan lagi pernyataannya. Lihat, Mirna harus produksi 200 kue bolu ya. Apakah benar? Kalau mencari nilai optimum harus produksinya adalah sebesar 200. Kalau kita tadi sudah menghitung, kita akan terjadi ketika 400 nilai kue bolunya ya. Berarti ini pernyataannya adalah pernyataan yang salah, bukan 200 tapi harusnya 400 supaya hasilnya adalah maksimum gitu ya. Kemudian yang kedua, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Tadi nilai optimumnya terjadi ketika bolunya 400, browniesnya 100. Berarti kan bolunya lebih besar dibandingkan brownies ya. Nah, berarti pernyataan ini salah. Dia bilang browniesnya lebih banyak, padahal harusnya si bolu yang harus lebih banyak, gitu ya. Jadi pernyataan yang kedua itu adalah salah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna itu adalah Rp3.100.000. Ya, ini sesuai dengan perhitungan kita, Rp3.100.000. Berarti jawaban untuk pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Ya, begitu cara menjawabnya ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara yang cepat ya bagi yang bisa membuat sketsa dengan akurat itu. Nah, kalau itu merupakan suatu yang sulit buat kalian, maka ada opsi kedua, yaitu dengan menguji setiap titik-titik dari titik potong yang garis yang membentuk DHP-nya ya, atau disebut dengan titik pojoknya. Ini kunci jawabannya. Jawabannya adalah salah, benar. Ya, sesuai dengan jawaban kita. Ini salah, kemudian benar ya. Ya, kemudian saya sajikan ini adalah hasil perhitungan dengan menguji setiap titik pojok yang ada di DHP, yaitu ada titik 0,400, 500,0, dan 400,100 ya. Nah, ini hasilnya sebelah kanan. Yang 0,400 menghasilkan 2.800, yang 500,0 itu adalah 3 juta rupiah, kemudian yang 400,100 itu adalah 3.100.000 rupiah. Jadi sudah terlihat jelas bahwa yang paling besar itu adalah ketika produksi kue bolunya 400 dan ketika produksi kue browniesnya adalah 100 gitu ya. Nah, ini adalah nilai optimum dengan cara uji titik pojok ya. Jadi ada dua cara, uji garis selidik dengan uji titik pojok gitu ya. Ya, itu adalah sebuah referensi, jadi silakan kalian bisa memilih metode mana yang menurut kalian cocok gitu ya. Cocok buat kemampuan kalian, buat kebiasaan kalian ya, yang memudahkan kalian supaya mengerjakan soal ini akan lebih cepat dan lebih terasa enteng lah ya. Jadi silakan setelah ini dibuka kembali tentunya materi program linear, mungkin yang sudah lupa, atau diulang lagi video ini dari awal supaya kalian lebih memahami tentang program linear ya. Ini merupakan salah satu materi yang akan keluar dalam tes kemampuan akademik yang akan diadakan bulan November nanti ya. Jadi silakan lanjutkan dengan belajar mandiri di rumah. Menurut saya, matematika adalah akronim dari makin terlatih makin tinggi logika. Jadi semakin kalian berlatih matematika, maka akan semakin tinggi tingkat kemampuan kalian untuk melogika setiap permasalahan yang kalian hadapi. Silahkan belajar matematika. Selamat belajar matematika, so let's enjoy the maths. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.